Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewakilkan teman-teman saya untuk berpresentasi masalah uang dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Di sini saya akan menjelaskan masalah uang. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan beberapa rekan-rekan saya dulu. Yaitu yang pertama ada Andre Putra Batra, itu saya sendiri. Yang kedua ada Anggraini Putri Utari Andani. Yang ketiga ada Arsya Pratama Putra. Yang keempat ada Aulia Suci. Lalu yang terakhir ada Ayi. Baik, kita langsung saja penjelasannya atau penjabarannya. Itu uang. Sini ada sejarah uang. Yang pertama itu adalah barter. Barter itu adalah pertukaran antara barang dengan barang. Itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu ada orang yang diajak bertukar barang memiliki barang yang dibutuhkan oleh orang yang mengajak bertukar barang. Lalu yang kedua ada orang yang diajak bertukar barang membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang yang mengajak bertukar barang. Yang ketiga itu ada barang yang akan dipertukarkan itu sama nilainya. Kesulitan dengan cara barter, manusia mulai memikirkan alternatif benda atau alat yang dapat digunakan untuk mempermudah pertukaran tersebut. Alat tersebut dikenal sebagai uang. Lanjut lagi. Pertama kali manusia menggunakan barang atau benda yang digunakan sebagai uang sehingga dinamakan uang barang. Barang yang digunakan sebagai alat tukar bisa bermacam-macam, misalnya kerang, tembakau, gading, dan garam. Manusia kemudian memakai emas dan perak untuk membuat uang dalam bentuk koin. Uang koin ini diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar abad 560-546 sebelum Masehi. Dalam sejarah pemakaian uang atau uang kertas sebagai bahan uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada masa dinasti Tiang. Sedangkan di abad modern, Benjamin Franklin ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Dan di sini kita lanjut. Di sini ada contoh uang yang dibuat oleh Cina ya. Ini sepertinya Cina nih. Oke, mari kita lanjut. Sini ada uang barang. Uang barang itu maksudnya barang yang dipergunakan sebagai uang. Syarat uang barang itu ada dua, yaitu barang itu dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. Lalu barang itu setiap saat dapat ditukar kepada siapapun. Di sini ada contoh beberapa uang barang. Yaitu yang pertama ada ternak, beras, kerang, senjata, tembakau, garam, dan teh. Kesulitan uang barang itu ada beberapa ya. Yang pertama itu sukar untuk disimpan, sukar untuk dibawa kemana-mana, tidak dapat dibagi menjadi bagian kecil, tidak tahan lama, yang terakhir nilainya tidak tetap. Lalu di sini lanjut, setelah itu ditemukanlah uang dari logam mulia, emas dan perak. Di sini ada beberapa sifat dari uang emas dan perak. Yang pertama itu dapat diterima oleh siapapun. Yang kedua tahan lama. Yang ketiga mudah disimpan. Yang keempat mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima dapat dibagi menjadi bagian kecil dengan tidak mengurangi nilainya sama sekali. Yang enam jumlahnya terbatas. Lalu yang tujuh nilai uangnya tetap. Ya, kita lanjut lagi. Sejarah jenis-jenis uang di Indonesia. Di Indonesia itu perkembangan jenis uang yang beredar di Indonesia setelah tahun 1945 beragam. Setelah tahun 1951 ditetapkanlah alat pembayaran yang sah adalah rupiah, yaitu di Undang-Undang Hukum Darurat Nomor 20 tanggal 27 September 1951, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 13 tahun 1968.
Ini masih sejarah jenis-jenis uang di Indonesia ya. Jenis-jenis mata uang sebelum tahun 1951 itu ada yang pertama ori atau uang Republik Indonesia, itu di Pulau Jawa, atau uridap uang Republik Indonesia daerah Banten, itu berlaku di daerah Banten. URIPS uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Yang keempat URITA uang Republik Indonesia Tapanuli. Lanjut lagi URIPSU uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Lalu ada URIBA uang Republik Indonesia Banda Aceh atau Baru Aceh, atau UDMP uang Dewan Mandat Pertahanan Daerah Palembang. Ya, di situ ya. Lanjut kita langsung ke definisi dan arti penting uang. Definisi yang pertama itu, atau definisi uang itu adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa seperti pembayaran utang contohnya. Lalu yang kedua itu ada arti penting. Arti penting itu dalam produksi, dalam pertukaran dan konsumsi. Yang ketiga ada pada masyarakat. Sini ada beberapa kriteria uang ya. Yang pertama itu acceptability dan choiceability. Artinya itu diterima dan diketahui secara umum. Yang kedua itu ada stability of value, nilainya stabil atau fluktuasi secara kecil ya. Yang ketiga ada elasticity of supply, itu cukup memenuhi kebutuhan usaha, yang artinya tidak terlalu banyak atau kurang. Lalu ada portability, yang mudah dibawa artinya. Yang selanjutnya ada durability, tidak mudah rusak. Yang terakhir ada divisibility, dapat dibagi-bagi. Di sini ada beberapa fungsi uang. Fungsi yang pertama itu fungsi asli. Fungsi asli ini memiliki dua bagian, yaitu sebagai alat tukar menukar, lalu yang kedua sebagai satuan hitung. Lanjut di bawahnya itu ada fungsi turunan. Fungsi turunan itu sebagai penunjuk harga, sebagai alat pembayaran, sebagai alat menyimpan atau menabung, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai bentuk dan pemindahan kekayaan, sebagai standar pembayaran hutang. Ini kita lanjut lagi. Jenis-jenis uang. Yang pertama itu jenis uang berdasarkan bahan. Itu ada uang logam dan uang kertas. Lalu di sini ada berdasarkan nilai. Yang berdasarkan nilai itu adalah uang bernilai penuh, full bodied money, dan uang yang tidak memilih bernilai penuh, respectful bodied money. Lanjut. Sini ada berdasarkan lembaga pembuatannya, yaitu ada uang kartal dan uang giral. Lalu yang keempat itu ada berdasarkan kawasan berlakunya, yaitu uang domestik dan uang internasional. Lalu yang terakhir berdasarkan pertimbangan uang adalah kekayaan, inside money and outside money. Ya, di sini ada dua jenis uang ya. Jenis-jenis uang itu ada uang kartal dan uang giral. Sini ada uang kartal. Uang kartal itu adalah uang pemerintah dan uang bank. Yang prosesnya ada uang kertas dan uang logam sama, uang bank juga sama, uang kertas dan uang logam. Lalu di sini ada uang giral. Uang giral itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada cek. Cek itu surat perintah dari seseorang yang mempunyai rekening di bank agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang disebutkan dalam cek tersebut. Ya, yang kedua itu ada telegraphic transfer, yaitu artinya orang yang mempunyai rekening di bank memerintahkan bank agar membayarkan sejumlah uang kepada seseorang dengan cara memindahkan atau mentransfer rekening melalui telegram. Lalu situ ada perintah membayar, yaitu artinya orang yang mempunyai rekening di bank memerintahkan secara langsung untuk membayar kepada seseorang dengan tunai. Yang terakhir ada giro. Giro itu permintaan seseorang mempunyai rekening di bank supaya bank membayar dengan cara memindahkan sebagian atau seluruh rekeningnya kepada rekening pihak yang dibayar. Itu ada beberapa ya, uang giral dan uang kartal ya. Sini kita lanjut, itu ada catatan ya. Cek itu perintah bayar telegraf merupakan alat untuk memindahkan dan mengubah uang giral menjadi uang kartal. Uang giro itu merupakan alat untuk memindahkan uang giral. Proses terjadi uang giral itu seperti ini. Uang kartal disimpan di bank, lalu di primary deposit. Yang kedua ada uang kartal pinjaman bank, disimpan di bank, lalu loan deposit.
Selanjutnya kita bahas untuk netralisasi uang, netralitas uang. Yang pertama itu, uang dikatakan netral jika perubahan jumlah uang beredar tidak mengubah nilai keseimbangan real dan investasi konsumen, kesejahteraan, atau pendapatan. Yang kedua, uang dikatakan tidak netral jika modal yang digunakan tidak memenuhi syarat di atas. Lalu di sini lanjut kita yang selanjutnya. Motif yang mendorong masyarakat memegang atau meminta uang. Yang pertama itu, di sini ada motif transaksi atau transaction motif, yaitu merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk melancarkan transaksi sehari-hari. Yang kedua itu motif belanja, itu ada motif berjaga-jaga, itu precautionary motif, merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk mengantisipasi kejadian yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Yang ketiga itu ada motif spekulasi atau spekulatif motif. Motif ini muncul setelah permintaan uang tak untuk transaksi dan berjaga-jaga terpenuhi. Oke, lanjut, sini ada nilai uang. Pertama itu nilai nominal. Nilai nominal itu nilai yang tertulis pada mata uang itu sendiri. Lalu ada nilai eksternal. Nilai eksternal itu suatu nilai atau mata uang yang diukur dengan mata uang negara lain. Lanjut ada nilai internal. Nilai internal ini nilai yang ditukar dari jumlah barang yang dapat ditukar oleh suatu mata uang. Lanjut nilai intristik, nilai bahan pembuat mata uang. Oke, kita lanjut. Berapa nilai uang kertas? Rp5.000 sama dengan harga kertas yang digunakan. Berapa? Tidak ada harganya, nilainya itu 0. Meskipun uang kertas tidak mempunyai nilai intristik, masyarakat mau menerima uang kertas. Hal ini disebabkan, yang pertama itu masyarakat percaya bahwa pemerintah mau menerima uang kertas. Yang kedua, masyarakat percaya bahwa pemerintah mengeluarkan uang kertas dengan jaminan emas di bank sirkulasi. Yang ketiga, masyarakat percaya bahwa uang kertas mempunyai daya beli. Uang kertas itu adalah uang kepercayaan atau fiduciary. Ya, oke, sini kita selesai untuk masalah presentasi tentang masalah uang. Ya, bila mana ada kurang atau kesalahannya mohon dimaklumi. Saya sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.